apa maksud firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat yang ke-22. Di sini Kejadian 3 ayat yang ke-22 berkata, "Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Nah, yang jadi pertanyaan saudara kita ini adalah, apa yang menjadi arti menjadi seperti salah satu dari kita? Silakan Pendeta Sabuin. Terima kasih kepada yang bertanya. Terima kasih Jerry sudah membacakan ayatnya. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-22 ini bukanlah ayat yang pertama kali kita bisa temukan dalam Alkitab, di mana Allah mengatakan tentang dirinya dengan perkataan kita. Baiklah kita, ya. Coba kita baca sekarang di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini yang dikatakan oleh Alkitab, ya. Memang sulit untuk dipahami bagaimana Allah berkata kepada dirinya sendiri, baiklah kita. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 ini, dalam alur ceritanya, sebab kalau kita baca dua kata yang pertama adalah berfirmanlah Allah. Dalam tata bahasa Ibrani, kata-kata kerja itu juga mempunyai bentuk tunggal dan mempunyai bentuk jamak. Kalau kita dalam bahasa Indonesia, kata kerja itu kalau hanya tampil begitu saja, tidak dengan sendirinya menyatakan apakah itu dalam bentuk tunggal atau bentuk jamak. Contohnya, kalau saya katakan saya membaca, ya, kata membaca adalah kata kerjanya. Lalu kalau saya katakan kita membaca, saya adalah bentuk tunggal, kita adalah jamak, tapi baik bagi saya dan bagi kita kata kerjanya sama-sama membaca. Tidak ada perbedaan penulisan, hanya membaca di sana. Tapi di dalam kedua bahasa asli Alkitab, yaitu bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani, dan ada sepenggal bagian Perjanjian Lama juga yang dituliskan dalam bahasa Aram atau Aramaik, ada bentuk kata kerja tunggal, ada bentuk kata kerja untuk jamak. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, dua kata yang pertama mengatakan berfirmanlah Allah atau Allah berfirman. Kata Allah di sini adalah kata Elohim. Kata Elohim ini adalah bentuk jamak dari kata El atau Eloah. Jadi walaupun kata Allah di sini dalam bentuk jamak, tetapi kata berfirman, kata kerjanya berfirman adalah dalam bentuk tunggal. Jadi seakan mengatakan Allah, kata dalam bentuk jamak, mengapa bisa menggunakan kata kerja dalam bentuk tunggal? Seharusnya harus sejajar. Kalau dia punya subjek adalah bentuk jamak, maka kata kerjanya juga haruslah bentuk jamak. Namun setelah titik dua dalam bahasa Indonesia, ya, berfirmanlah Allah titik dua lalu tanda kutip yang menggambarkan kata-kata berikut ini adalah perkataan langsung dari Allah. Dalam kalimat langsung yang diucapkan oleh Allah ini, maka dia punya tata bahasanya sangat konsisten dan sejajar atau align. Dengan kata lain, dia punya subjek di sini mengatakan, ya,
baiklah kita. Ya, tentu kita adalah jamak, lalu kemudian kata menjadikan. Kata menjadikan ini dalam bahasa Ibrani-nya ditulis bukan dalam bentuk tunggal, tapi dalam bentuk jamak. Demikian juga kata ganti dalam mengatakan menurut gambar dan rupa kita, itu adalah kata ganti orang. Juga dalam bentuk jamak. Ya, inilah yang Alkitab katakan. Boleh kita sebutkan ini kompleks, tapi kompleksitas ini menggambarkan bahwa Allah adalah Esa. Mengapa Esa? Oleh sebab walaupun Elohim dalam bentuk jamak, tapi kata kerja berfirman tadi dalam bentuk tunggal. Allah itu Esa, namun walaupun Allah itu Esa, tetapi ada unsur jamak. Dalam Kejadian pasal 1 ada petunjuk bahwa ternyata selain Allah, Elohim, di sana ada juga dalam Kejadian 1 ayat yang kedua, roh Allah atau ruach Elohim yang juga melayang-layang di atas air. Jadi ada Allah dan juga ada roh Allah. Ini dalam penciptaan. Kalau kita pinjam dari Yohanes 1 ayat yang ketiga, Yohanes 1 ayat yang ketiga, kita baca saja ya. Kita masih ada waktu membaca. Yohanes 1 ayat yang ketiga mengatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia di sini? Oleh Firman itu. Firman yang adalah Allah, ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dengan kata lain, Firman itu juga menciptakan dunia ini. Jadi ada Allah, ada Firman, ada juga roh yang terlibat aktif di dalam penciptaan. Jadi tidak heran kalau dituliskan Elohim, lalu kemudian kata kerjanya berfirman dalam bentuk tunggal, lalu dalam kalimat-kalimat langsung. Jadi ada perpaduan antara tunggal dan jamak di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Ini yang saya mau gambarkan. Dengan pemahaman seperti itu, maka di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-22, kita boleh mengerti mengapa sampai ayat ini mengatakan kata kita. Kata kita. Apa arti daripada ayat ini? Sebab tadi pertanyaan dari saudari kita bahwa apa yang dimaksudkan dengan mereka telah menjadi seperti salah satu dari kita, menjadi seperti salah satu dari kita. Ide ini datangnya dari mana? Coba kita baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga, sebab ini cerita bersambung. Tadi ayat yang ke-22, kita mau lihat beberapa ayat sebelumnya, kita baca dalam ayat yang kelima, Kejadian 3 ayat yang kelima, pada waktu ular atau setan itu menggoda Hawa. Kita bacalah dari ayat 4 ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi atau sebaliknya, Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi pada waktu setan menggoda Hawa, ia katakan kamu akan menjadi seperti Allah. Seakan-akan setan menjanjikan kepada Hawa dan termasuk Adam, jadi Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah ini, bukannya mati, justru kamu akan naik status. Naik statusnya dari mana ke mana? Bagaimana waktu manusia diciptakan? Kejadian 1 ayat yang ke-26 mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia diciptakan sebagai manusia menurut gambar dan rupa Allah. Yang setan janjikan, kalian akan naik status.
kalian bukan hanya makhluk menurut gambar dan rupa Allah, tetapi kalian akan menjadi makhluk seperti Allah, naik status. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, Allah yang mempunyai wewenang untuk mengatakan kepada manusia apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Ya. Itu adalah hak prerogatif Allah. Dia yang membuat perintah, Dia yang membuat dan memberikan hukum. Manusia tidak bisa menciptakan hukum menurut versinya sendiri yang bertentangan dengan hukum Allah. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka manusia diharapkan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup untuk mengikuti jejak Allah dan mengikuti tabiat Allah. Itulah tujuan, maksud manusia itu diciptakan. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu Adam dan Hawa mengambil keputusan untuk memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, yang Allah katakan jangan makan, maka mereka telah mengambil tempat Allah, di mana mereka telah menentukan bagi diri mereka sendiri hukum mereka atau peraturan mereka sendiri yang bertentangan dengan peraturan Allah. Allah mengatakan jangan kamu makan, mereka punya peraturan, tidak apa-apa, kita makan saja. Yang dijanjikan setan, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Ternyata mereka justru turun. Mereka menjadi berdosa. Yang tadinya hidup suci, sekarang gambar Allah dan kemuliaan Allah itu hampir saja hilang dari manusia. Demikian kata Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Jadi pada waktu Tuhan Allah mengatakan mereka ini sudah menjadi salah satu, menjadi seperti salah satu dari kita. Seakan Allah berkata, lihat manusia ini. Mereka telah mengambil tempat kita. Mereka tidak lagi menuruti apa yang kita perintahkan. Justru mereka mau menempatkan diri mereka sejajar dengan kita, sejajar dengan Allah. Allah membuat peraturan, mereka juga membuat peraturan. Saudara sekalian, ini di Taman Eden. Saya mau tambahkan, di zaman akhir ini, Alkitab mengatakan akan ada antikristus. Artinya apa? Suatu sosok atau suatu entity, suatu unsur kekuasaan yang menentang Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus mempunyai perintah, maka sosok atau unsur ini juga, kekuasaan ini juga akan membuat suatu perintah yang bertentangan dengan perintah Kristus, menempatkan dirinya pada tempat Allah. Dan ini dinubuatkan, kalau pemirsa punya waktu, baca di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua. 2 Tesalonika pasal yang kedua, yang menggambarkan suatu kekuasaan yang mau mengambil tempat Allah, menyamakan dirinya dengan Allah. Ini juga sejajar dengan suatu nubuatan di dalam Wahyu pasal yang ke-13, pada waktu kekuasaan yang digambarkan sebagai binatang yang keluar dari dalam laut itu luka, lalu kemudian sembuh lukanya, semua dunia heran, lalu mengatakan siapakah yang sama seperti binatang ini. Seakan-akan sudah dia yang paling tinggi. Padahal Yesus yang digambarkan sebagai Mikael di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, Yesus artinya siapakah yang sama seperti Allah. Ya. Sekarang ditandingi dengan suatu kekuasaan yang namanya atau sebutannya siapakah yang sama seperti binatang ini. Jadi fenomena yang terjadi di Taman Eden ini juga yang akan terjadi di zaman akhir,
di mana ada kekuasaan yang akan menyamakan dirinya dengan Allah dengan cara membuat perintah yang bertentangan dengan perintah Allah. Jadi Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-22 tadi menjadi seperti salah satu dari kita, artinya mereka sudah mengambil tempat kita membuat peraturan sendiri. Artinya mereka sudah berdosa, mereka melawan Allah. Itulah sebabnya tempat mereka bukan lagi di dalam Taman Eden, tetapi mereka dikeluarkan dari Taman Firdaus Allah itu. Terima kasih.